Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Ustadz Sam dan teman-teman IPB 25, alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita dan juga atas kehendaknya pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai ke pertemuan yang ke-9 ya, bahasa Arab. Semoga kita semua bisa istiqomah mengikutinya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, kerabat, dan Allah syafaatnya kepada kita semua di akhirat nanti yang insya Allah istiqomah dalam adin ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, monggo silahkan Ustadz, waktu dan ruang Zoom ini kami serahkan kepada Ustadz untuk memulai kelas bahasa Arab. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bil Islam wa arsyadana ila tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Terima kasih Mas Arya yang telah mengantarkan ini, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan pertemuan kita meskipun tidak langsung ya, tidak offline, mudah-mudahan dengan online pun Allah limpahkan kepada kita keberkahan dan juga tambahkan ilmu yang bermanfaat. Kita melanjutkan pada pertemuan ke-9 ini, masih membahas tentang kalimat sempurna atau jumlatun mufidatun. Minggu yang lalu kita membahas tentang jumlah ismiyah. Minggu ini kita membahas tentang jumlah fi'liyah. Jadi kalau kita lihat ya baganya kalimat sempurna itu, jumlah itu ada jumlah ismiyah yang intinya kemarin membahas tentang mubtada dan khobar mubtada, serta isim ina dan khobar ina, dan isim kana dan khobar kana. Jadi ada inna wa akhwatuha dan kana wa akhwatuha. Kemarin sudah kita bahas. Nah, pada pertemuan hari ini kita membahas jumlatul fi'liyah, al-jumlatul fi'liyah. Jadi kalimat verbal, ya, kalimat verbal. Jadi jumlah fi'liyah itu jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il. Jadi nanti fi'ilnya ada fi'il yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu fi'il lazim. Fi'il lazim itu kata kerja intransitif atau kata kerja yang tidak butuh objek. Maka dia hanya fi'il lazim plus isim. Isimnya itu sebagai fa'il. Jadi isimnya sebagai fa'il atau subjek. Jadi kata kerja plus subjek. Nah, kemudian yang kedua ada fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu kata kerja transitif. Jadi kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi isimnya ada dua. Isim yang pertama sebagai subjek atau disebut fa'ilun. Isim yang kedua disebut objek atau maf'ulun bihi. Ini yang akan kita bahas malam hari ini. Jadi kalau kita buat bagannya, jumlah fi'liyah itu berarti diawali oleh fi'il, al-fi'lu, kata kerja. Nah, fi'il ini ada tiga. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Ya. Kata kerja bentuk lampau, kata kerja bentuk yang sedang berlangsung dan akan datang, present dan continuous, ya, atau future. Kemudian ada fi'il amr, ya, kata perintah. Nah, kemudian masing-masing fi'il madhi, fi'il mudhari ini ada yang muta'addi, ada yang butuh objek, ada yang lazim. Ada yang muta'addi, ada yang lazim. Lazim itu yang tidak perlu objek. Sedangkan yang muta'addi yang perlu objek. Ya. Nah, ini yang kalau kita buat
penjelasan lagi yang sudah sebenarnya saya mengulang saja. Jadi fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna. Jadi memang tidak perlu, tetapi biasanya ada keterangan. Keterangannya dalam bentuk jar majrur, ya. Dalam bentuk jar majrur biasanya huruf jar dan sim majrur. Dalam bahasa ini disebut dengan kata kerja intransitif. Ini saya kasih contoh, misalnya kata duduk. Kata duduk itu tidak butuh objek. Misalnya jalasal ustadu. Jalasannya fi'il madi lazim, fi'il madi lazim. Jadi kata kerja bentuk lampau yang tidak butuh objek atau kata kerja intransitif. Al ustadu itu sebagai subjek atau fa'il. Jadi subjek bahasa Arabnya fa'il. Jadi orang yang mengerjakan, ya, orang yang mengerjakan pekerjaan disebut fa'ilun. Dan bunyinya kita lihat fa'il itu pakai dhammah atau dalam bahasa i'rabnya nanti disebut dengan marfu. Tanda rafa paling banyak adalah dhammah. Jadi jalasal ustadu. Tidak boleh jalasal ustadi. Tidak boleh juga jalasal ustada. Jadi al ustad berarti sudah ma'rifah. Ya, ustadnya jelas ya, orangnya ya al ustadu. Tapi kalau ustadun ya berarti ustad nggak tahu yang mana ya, yang duduk. Ini contoh di dalam kalimat sederhana ya. Nanti dalam Al-Quran tidak sederhana ini karena dalam Al-Quran itu nanti ada yang nyelip-nyelip, ada keterangan tuh nyelip di antara fiil dan fa'ilnya. Jadi ada keterangan gitu. Ada huruf jar dan isim majrur di tengah-tengah. Jadi harus jeli kita. Jadi tandanya nanti yang membedakan. Jadi kalau pakai dhammah berarti itu fa'il, kalau pakai fathah berarti itu maf'ul. Nah, sebaliknya fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja transitif. Contohnya misalnya fataha hasanul baba. Fatahanya fi'il madi, ya, fi'il madi muta'addi, ya, fi'il madi muta'addi dan maklum, ya. Maklum artinya aktif, ya, kata kerja aktif transitif. Jadi fi'il madi, ya, maklum muta'addi. Itu sudah kita pelajari sebelumnya, ya, nanti kita ulang-ulang. Jadi kata kerja bentuk lampau aktif transitif. Hasanu itu fa'ilun, subjek, ya, pakai dhammah hasanu. Al-baba adalah maf'ulun bihi. Maf'ul bih, ya, maf'ul bihi. Nah, maf'ul bih ini pakai fathah karena dia kalau di i'rabnya namanya mansubun atau nasab. Karena nasab itu paling banyak adalah fathah. Jadi fathah hasanul baba. Jadi kalau fi'il mudhari misalnya contoh yang tadi saya sampaikan waktu awal-awal ya, astagfirullah. Astagfirullah aku, jadi fa'ilnya aku, tapi sebagai domir ya, nempel di dalam fi'il mudhari'nya. Astagfiru aku memohon, aku sedang memohon ampunan kepada Allah. Astagfirullah. Al-azima itu naat atau sifat dari Allah. Jadi sehingga Allahnya pakai fathah karena maf'ul bih. Ini yang lazim dan muta'addi. Nah, bagaimana perubahannya ini yang supaya mengingat-ingat dan bagaimana cara menerjemahkannya. Jadi bedanya bahasa Indonesia, bahasa Arab ke bahasa Indonesia biasanya kalau bahasa terjemahan ke bahasa Indonesia, jadi yang disebutkan subjeknya dulu. Nah, bahasa Arab itu kalau jumlah fi'liyah ya fi'ilnya dulu gitu ya. Jadi beda posisi. Jadi kalau menerjemahkan, misalnya qara'a Muhammadul kitabah, jangan telah membaca Muhammad buku gitu. Karena bahasa Indonesia jadi aneh gitu. Tetapi terjemahannya Muhammad telah membaca buku. Jadi fiilnya di tengah-tengah, jadi predikat, disebut predikat kalau bahasa Indonesia ya. Itu fiil, Muhammad sebagai fa'il atau subjek atau pelaku itu ditaruh di depan sebagai subjeknya. Kemudian al-kitabah sebagai objek atau maf'ul bih itu ditaruh di paling belakang. Jadi qara'a Muhammadul kitabah, Muhammad telah membaca buku. Jadi ini yang lazim, yang maklum, bukan majhul. Kita nanti membahas tentang majhul.
Contoh yang lain misalnya dorobal mudarrisu at-taliba. Jadi kalau misalnya ini kayak yang viral itu ya, mukulin ya. Mukulin. Dorobal mudarrisu. Jadi mudaris itu guru memukul murid. Nah, itu kan nggak boleh ya. Dorobal mudarrisu at-taliba. Jadi doroba itu fiil madi maklum, dan mutaaddi, kata kerja aktif transitif, jadi butuh objek. Al mudarisu fa'ilun atau subjek ya, fa'ilun. Dia marfu, dirafa'kan, tanda rafa'nya dhamma. Atau liba itu maf'ulun bi, mansubun atau nasab, tandanya nasab adalah pakai. Dorobal mudarisu talibu itu jumlah fi'liyah yang fi'ilnya muta'addi. Jadi butuh objek. Yang tadi yang tidak butuh objek seperti jalasa, dhahaba, ya pergi, pulang, turun, ya dan seterusnya. Itu ini. Dan bisa dari yang lazim bisa jadi muta'addi. Contoh misalnya kata nazalal matoru, hujan turun, itu lazim. Nazala fi'il madi ya, tapi yang lazim, tidak butuh objek. Kemudian matoru, al matoru, hujan, matoru itu sebagai fa'il. Nazalal matoru, hujan telah turun. Tapi kalau dipakai alif di depannya jadi angzala, artinya menurunkan. Menurunkan, maka dia jadi muta'addi. Jadi muta'addi. Jadi bunyinya misalnya angzalallahul matoro. Allah telah menurunkan hujan. Jadi nazalal matoru, hujan turun. Itu lazim. Tapi kalau angzalallahul matoro, Allah telah menurunkan hujan, yaitu muta'addi. Angzala fi'il, fi'ilnya muta'addi. Allahu sebagai fa'ilun, sebagai subjeknya. Al-matoro pakai fathah, yaitu sebagai maf'ulnya. Jadi Allah telah menurunkan hujan. Ada keterangan biasanya minas samai. Minas samai dari langit. Bisa jadi misalnya keterangannya di tengah-tengah memisahkan antara fa'il dan maf'ulnya. Misalnya anzalallahu minas samai al-matoro. Itu boleh. Jadi Allah telah menurunkan dari langit hujan. Jadi minas samainya keterangan, tapi di tengah-tengah memisahkan. Boleh juga misalnya keterangannya sebelum fa'il juga bisa. Anzala minas samai Allahu al-matoro, tapi biasanya nggak umum ya. Jadi telah menurunkan dari langit Allah hujan, tapi terjemahannya Allah telah menurunkan dari langit hujan. Atau bisa terjemahan bahasa Indonesianya sesuai dengan susunan ya normalnya bahasa Indonesia ya. Allah telah menurunkan hujan dari langit. Kalau terjemahan ke bahasa Indonesia itu harus yang sesuai dengan standar bahasa Indonesia. Jadi jangan mengikuti pola bahasa Arabnya, nanti terjemahnya kaku ya. Ini seringkali kita membaca terjemahan tapi penterjemahnya tidak paham nahu, sehingga kadang-kadang bingung kita bacanya karena terjemahnya kacau gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita paham nahu, urutan ke bahasa Indonesianya harus dirubah. Harus dirubah supaya orang membaca terjemahan itu paham. Jadi karena pakai susunan bahasa Indonesia. Seperti Qara'a Muhammadul Kitabah ini kalau pakai bahasa sakleknya ya persis gitu ya, bingung ya. Telah membaca Muhammad kitab atau buku. Telah membaca Muhammad buku. Jadi bingung cari siapa yang telah membacanya. Padahal maksudnya adalah Muhammad telah membaca buku. Jadi enak kan gitu. Ini jadi penterjemah itu harus paham ilmu nahunya. Kalau tidak paham ilmu nahu dan sorof ya nanti dan sorof itu nanti terjemahannya bingung. Jadi muter-muter kadang-kadang maksudnya apa nggak ngerti. Banyak buku terjemahan ya dari bahasa Arab, kitab-kitab muktabar sebenarnya, tapi kemudian terjemahkan penerjemahnya mungkin nggak menguasai nahu dan sorof. Jadi tebel banget ya, tapi bingung kita baca. Makanya lebih bagus memang kalau kita ini membaca langsung dari aslinya. Tapi kalau kita paham bahasa Arab, kalau nggak paham memang lebih bagus pakai bahasa translate ya terjemahan. Tapi kan tadi harus bisa maksudnya apa, cek lagi. Nah kita lanjutkan. Nah kita juga telah membahas tentang fiil ma'lum dan majhul. Ma'lum itu aktif, majhul itu pasif. Ya, itu sudah membahas pada pertemuan dulu membahas tentang fiil ya, tentang fiil.
Jadi fi'il ma'lum dan fi'il majhul, jadi sebelumnya fi'il lazim dan muta'addi, dan ini fi'il ma'lum dan majhul. Jadi kaidah fi'il ma'lum dan fi'il majhul itu, jadi fi'il yang bisa berubah ke bentuk majhul itu hanya fi'il muta'addi saja. Kenapa? Ya karena memang harus ada yang menggantikan fa'il. Ya. Jadi adapun fi'il lazim atau intransitif tidak bisa berubah ke dalam majhul karena tidak memiliki objek sehingga tidak bisa diubah ke dalam bentuk fasi. Jadi misalnya nazalal matoru, hujan turun. Ya. Kalau misalnya jadikan nuzila, nggak bisa. Karena nggak ada siapa yang nanti menjadi fa'ilnya siapa, nggak ada. Karena ciri majhul itu adalah fa'ilnya hilang, diganti, ya, atau tidak diketahui. Majhul itu tidak diketahui, artinya posisi fa'ilnya tuh karena dianggap sudah diketahui, ya, sehingga jadi dimajhulkan, tidak dinampakkan, diganti dengan dengan maf'ulnya. Makanya sebutnya maf'ul itu berubah menjadi pengganti fa'il, disebut dengan naibul fa'il. Jadi kalau kita dari maklum ke majhul itu sebenarnya merubah fa'il diganti oleh maf'ul. Nah, maf'ulnya ini disebut dengan naibul fa'il. Kita kenal naib, ya, naib kalau nikahkan itu ada naib kan. Naib itu maksudnya pengganti. Pengganti apa? Pengganti wali biasanya. Jadi naib, para naib itu di KUA biasanya untuk menikahkan. Kalau walinya tidak pede, kemudian dia minta kepada naibnya, kepada penggantinya, pengganti wali. Nah ini pengganti fa'il. Ya harus ada maf'ul berarti, karena maf'ulah yang menjadi pengganti fa'il. Jadi dalam Al-Quran ya banyak kita menemukan fa'ilnya yang tidak diketahui atau majhul, sehingga kita sebut dengan fi'ilnya fi'il majhul. Jadi merubah fa'il menjadi naibul fa'il. Tapi i'rabnya sama-sama rafa, sama-sama marfu. Artinya maf'ul bih tadinya fathah, ketika berubah menjadi naibul fa'il menjadi dhammah. Ya, menjadi dhammah. Contoh misalnya dalam Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila quri'a itu dibacakan. Nah, siapa yang bacanya nggak diketahui, ini majhul. Misalnya kalau qara'a, misalnya qara'a Muhammadul Qur'ana. Muhammad telah membaca Al-Qur'an gitu ya. Nah, tapi sekarang yang membaca siapa? Nggak tahu. Pokoknya quri'a poin dibacakan. Siapapun yang membacanya kita nggak tahu. Apabila dibacakan Al-Qur'anu sebagai naibul fa'il. Tadi Al-Qur'ana kalau ada fa'ilnya maf'ul bih ya. Kemudian ketika fa'ilnya nggak ada maka jadi Al-Qur'an. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an fastami'u lahu, maka ya istami'u ini fi'il amr, maka dengarkanlah oleh kalian. Jadi yang diperintahkan mendengarkan itu semua orang yang membaca, semua orang yang mendengar ya, semua orang mendengar. Fastami'u lahu, maka dengarkanlah oleh kalian semua, lahu maksudnya kepada Al-Qur'an, lil Qur'an. Maka dengarkan oleh kalian terhadap Al-Qur'an itu. Wa angsitu, dan diamlah kalian. Harus diam gitu. Diam. Maksudnya karena mendengar ya dia jangan sampai ada yang baca Qur'an kemudian dia ngobrol. Ya, rame gitu ya, membahas tentang chattingan macam-macam padahal sedang ada yang baca Al-Qur'an. Tapi kapan itu ya kalau kita sengaja mendengarkan Al-Qur'an. Jadi ada dalam majelis kemudian ada suruh baca Qur'an. Ya, biasanya kan gitu dalam forum-forum tertentu ada yang sudah membaca Al-Qur'an, fulan, Ustadz fulan membaca Al-Qur'an. Jadi yang ada di situ ya dengerin. Tapi kalau kita lagi lewat ada di speaker ada terdengar Al-Qur'an ya itu bukan sedang mendengarkan tapi kedengaran. Jadi bedakan ya. Jadi perintah ini kepada orang yang memang ada di suatu majelis kemudian dibacakan Al-Qur'an maka dia harus dengerin Al-Qur'an itu dan harus diam. La'allakum turhamun, agar kalian turhamun, ya ini juga fi'il majhul nih, agar kalian semua dirahmati. Turhamuna itu kalian semua dirahmati. Nah, siapa yang merahmatinya? Tentunya Allah.
Kalau di maklum jadi yarhamullahu lakum. Cuman karena apa antum ya, antumnya jadi naibul fa'il, nah itu nempel di dalam fi'ilnya. Jadi turhamun, agar kalian semua disayangi, turhamun. Nah itu, atau yang sudah sangat paham nih, karena ayat ini dibaca terus kalau menjelang bulan Ramadan ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Amanu itu fi'il madhi ya, fi'il madhi yang maklum, amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Jadi fa'ilnya dom awau itu, kalian semua. Kutiba alaikumusyamu. Ini kalimat yang fiilnya fiil majhul dari kataba. Asalnya tentunya kataballahu alaikumussyama. Allah telah menetapkan untuk kalian berpuasa. Kataballahu alaikumussyama. Tetapi begitu jadi majhul kutiba, karena ya maksud ayat ini sudah tahu bahwa yang mewajibkan adalah Allah. Kutiba alaikumusyamu. Jadi telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi berpuasa sebagai naibul fa'il. Tadinya maf'ulun bih jadi naibul fa'il. Bunyinya tadinya asyama menjadi asyamu. Kutiba alaikum. Nah, alaikum ini keterangan. Jadi memisahkan antara fi'il dan naibul fa'ilnya. Alaikum. Jadi diwajibkan atas kalian asyamu, karena pakai alif lam, yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Bukan sembarang puasa, karena makrifah ya, alif lam. Kama kutiba, sebagaimana apa yang telah diwajibkan alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum, la'alla itu huruf taroji, agar supaya kalian tattaqun. Nah, tattaqun ini fi'il mudhari. Tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Sering terjemahannya agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau menjadi orang bertakwa itu harusnya isim jamak mudzakkar salim. La'allakum al-muttaquna. Jadi la'allakum al-muttaquna. Jadi salah. Sehingga karena salah menerjemahkan, karena tidak sesuai dengan redaksinya di dalam atau teksnya dalam ayat Al-Qur'an, sehingga kemudian maknanya jadi keliru. Kalau agar kalian menjadi orang yang bertakwa, sehingga jadi sudah hasil ya. Padahal berpuasa itu, setelah berpuasa itu proses agar kalian semua selalu senantiasa bertakwa, semakin meningkat takwanya. Habis berpuasa itu semakin meningkat takwanya dan terus menerus istiqomah. Itu tatakun pakai fiil mudhari. Tatakun kalian, antum ya, kalian semua selalu senantiasa bertakwa. Atau semakin, ada yang menafsirkan semakin meningkat bertakwanya. Jadi proses kata kerjanya itu tatakun. Ustaz nanya dulu Ustaz. Ya, siap, bangga. Ya, yang slide sebelum ini yang fi'il lazim. Itu selalu fi'ilnya selalu fi'il madhi ya? Jelas. Bisa juga fi'il mudhari. Misalnya yajlisul ustadu boleh. Oh, begitu. Nah, misalnya jalasa yajlisu ya. Berarti yajlisu cuma bedanya kan berarti kalau yajil ustadu berarti ustad sedang duduk. Iya. Oh, jadi tapi boleh kalau ya. fi'il amr jarang, fi'il amr yang majhul. Karena kalau fi'il amr itu kan fa'ilnya pasti anta. Kan nggak mungkin menyuruh kepada orang yang nggak ada. Iya, iya. Ya, pasti jadi, orang kedua ya. Pasti, karena ya, kalau fi'il amr kan orang kedua pasti ada kan orangnya. Jadi orang kedua, sehingga yang majhul itu hanya fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ya, tapi tidak semua fi'il madhi. Banyak juga fi'il mudhari. Seperti nazalal matoru, misalnya yang zilul matoru, hujan sedang turun. Kalau nazal matoru hujan telah turun kan. Turun, kalau ya. yang zilul matoru hujan sedang turun. Jadi kalau proses kejadiannya sedang berlangsung pakai mudhari. Atau misalnya ini kalau yang fathah yaftahu,
Yaftahu Hasanul baba. Jadi Hasan sedang membuka pintu. Sedang membuka pintu. Baik. Ada lagi boleh? Kalau ini itu silakan. Ada rumusnya nggak untuk merubah dari fiil apa tadi? Maklum menjadi majhul dari fiil madi, baik dari fiil madi atau dari fiil mudhari'. Ada rumus-rumus tertentu. Nanti saya share lagi ya, pertemuan keberapa itu ya. Jadi itu baru sebagian kan yang UI sama UA itu ya. Pernah. Ya sebenarnya kaidahnya ada, kaidahnya. Ada ya. Kaidahnya kalau tidak salah nanti saya share lagi ya. Kebetulan saya udah bikin pakai atau udah saya kirimkan semua nggak, belum ya? Atau saya nanti refresh lagi deh. Saya dari pertemuan pertama pakai PDF ya. Kan supaya tidak berubah-ubah. Kalau pakai PPT kan suka geser-geser ya. Makanya sekarang saya nge-share-nya nanti pakai ini PDF aja. Dari mulai pertemuan pertama sampai ke ini saya share ulang biar refresh lagi ya. Kita sudah bagaimana cara membuat fiil maklum menjadi fiil majhul. Baik fiil madi ataupun fiil mudhari ya. Jadi fiil madi kan dari fa'ala itu ya. Dari kataba jadi kutiba. Fa'ala jadi fu'ila. Kataba jadi kutiba. Jadi, fa'ala kan fa fiilnya jadi dhamma, ain fiilnya kasroh. Jadi kataba, ya. Sedangkan lam fiilnya tetap kataba kutiba. Ya. Fa'ala fu'ila. Jalasa julisa. Dahaba duriba. Tapi kan kalau yang maklum nggak bisa, yang lazim nggak bisa ya. Tadi yang angzala jadi ungzila. Angzala jadi ungzila. Nah kalau mudhari misalnya yaktubu jadi yuktabu. Yakulu jadi yukolu. Diucapkan ya. Kalau misalnya yakra'u yukra'u. Yakra'u yukra'u dibacakan. Tadi qara'a jadi quri'a. Yakra'u yukra'u. Jadi kalau fi'il mudhari, jadi huruf mudhari'nya pakai dhammah, kemudian ain fi'ilnya pakai fathah, yuqra'u. Yaktubu yuktabu. Itu di pertemuan. Kalau itu Ustadz, kalau misalnya kita ketemu dengan kata kola, itu kan perubahannya menjadi apa itu Ustadz? Jadi kola menjadi yakulu, ya kan? Kola kalau fi'il majhulnya. Enggak, kalau menjadi majhulnya jadi kila. Iya. Kola jadi kila. Karena kan jadi berubah kan, ya menjadi. Kan fi'ilnya harusnya jadi doma. Cuman kan kola jadi nggak bisa ku. Iya. Jadi kuila gitu. Jadi yang ngikutin huruf ilatnya. Huruf ilatnya kan itu di tengah ya. Di tengah itu kalau kasroh biasanya pakai ya. Iya. Jadi tadinya misalnya kuyila, tapi karena ini mati, jadi mati, jadi yang menyesuaikan fa'ilnya jadi ki, jadi sedang akhirnya tetap kan jadi kila, wakila, dan ada yang berkata, ya atau dikatakan, dan dikata wakila. Makanya jangan banyak kata Rasul, jangan suka kola wakila. Kola wakila itu dia mengatakan katanya. Kata siapa nggak tahu gitu ya, karena majhul kan, kila itu nggak tahu, ada yang mengatakan. Nah kalau fi'il mudhari'nya kan jadi yakulu, maka kemudian majhulnya jadi yukolu, dikatakan yukolu. Jadi huruf mudhari'nya pakai doma, yukolu, kemudian ain fi'ilnya jadi fathah, yukolu, yuktabu. Baik, kita lanjutkan. Contohnya wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin. Nah, kita lihat jadi sama dengan yang tadi alaikumusiyam ya, tutla dibacakan. Nah, ini ada perbedaan antara quri'a yaqra'u dengan tutla, tala yajlu. Nah, dalam ayat yang di awal tuh itu
Pokoknya baca saja, ya baca. Jadi suruh dengerin, dibaca jadi qira'a, ya qira'u, membaca. Kalau tala yatlu itu tilawah, itu lebih dalam. Artinya bukan hanya baca huruf, baca huruf atau ayat-ayat, tetapi memahami mendalam. Jadi tilawah, disebutnya tilawah. Jadi makanya ini lebih tegas gitu ya. Jadi tidak hanya suruh diam mendengarkan, tetapi harus sampai memahami, karena bayinatin itu dalam keadaan yang terang, jelas, detil gitu ya. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayinatin. Dan apabila dibacakan ya dengan pemahaman atas mereka ayat-ayat kami. Nah, ayat-ayat kami ini sebagai naibul fa'il. Tadinya tala yatslu. Yatslu tala yatslu. Latsullah jadi Allah atau Muhammad misalnya. Yatslu Muhammadun ayatina. Bukan ayatana, karena kalau jamak muannats salim nggak ada yang fathah. Jamak muannats salim itu mansubnya dengan kasroh ayatina. Itu kalau sebagai objek. Karena tidak ayatana nggak ada. Ada cuma dua, ayatuna dan ayatina. As-samawatu atau as-samawati. Tidak ada as-samawata kecuali kalau mufrodahnya. Kalau bentuk tunggalnya ayatuna, satu ayat ya, ayatuna dan ayatana dan ayatina. Jadi tidak dipanjangkan. Dari panjang itu berarti mufrad. Muslimatun, muslimatan, muslimatin. Itu bisa. Tapi kebanyakan al-muslimatu dan muslimati. Tidak ada muslimata. Itu jamak muannats salim. Jadi tusla alaihim ayatuna bayinatin. Bayinatin itu hal dalam keadaan terang, jelas, ya, mendalam, clear atau detail gitu ya. Ini contoh-contoh yang kalau majhul. Jadi majhul itu membedakan dengan maklum adalah fa'ilnya berubah menjadi naibul fa'il. Dan yang bisa jadi majhul harus dari yang muta'addid saja. Ya, karena maf'ul bihnya yang berubah menjadi naibul fa'il. Nah, kita coba diterapkan di dalam Al-Qur'an. Nanti kita diskusinya sambil ini. Boleh juga sambil diskusi juga ya. Sambil diskusi juga boleh ya, kalau misalnya ditanyakan. Tapi kita ingin coba itu dulu, dilatih dulu di dalam Al-Qur'an ya. Kita sudah memulai dari akhir dulu, dari ujung yang pendek-pendek ya. Sudah masuk ke surat yang ke-111. Ustaz mau tanya dulu, boleh? Mangga. Tadi kan fa'il itu kan subjek ya Ustadz ya. Betul. Kemudian ada naibul fa'il yang dia menggantikan fa'il ya. Nah itu fungsinya apa? Dia sebagai subjek juga atau sebagai objek? Jadi fungsinya sebagai ya naibul fa'il. Diterjemahkannya kan sebenarnya kalau ke bahasa Indonesia itu sama dengan objek ya, dibacakan Al-Qur'an, tetap aja kalau bahasa Indonesia ya. Kalau terjemahkan bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab ada nama khusus namanya naibul fa'il. Naibul fa'il itu kenapa dia dikaitkan dengan fa'il? Karena i'rabnya sama dengan fa'il. Jadi ini yang ditekankan adalah perubahan tandanya. Jadi tandanya mengikuti tanda fa'il. Tanda fa'il itu marfu, rofa itu tandanya dhamma. Kebanyakan yang mayoritas dhamma. Jadi yang tadinya kalau maf'ul bih itu fathah, mansub. Nah, ketika jadi naibul fa'il berubah jadi marfu atau dhamma ya. Tandanya dhamma sama dengan fa'ilnya. Dari sebutnya naibul fa'il, jadi sebutan sendiri naibul fa'il. Tidak boleh disebut maf'ul bih. Kalau maf'ul bih nanti nasab pakai fathah. Dan itu salah karena fi'ilnya fi'il majhul. Gitu. Jadi kalau quri al-Qur'ana salah. Harus quri al-Qur'anu. Al-Qur'an dibacakan. Walaupun dia tadinya objek gitu ya Ustaz. Betul. Tadinya kan qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad telah membaca Al-Qur'an.
Tapi kata Muhammadnya dihilangkan. Menjadi quri'a, dibacakan. Dibacakan Al-Quran. Sehingga dimaksud di sini quri Al-Quran itu siapapun yang membacanya. Jadi karena tidak disebutkan failnya kan, tidak disebutkan objeknya. Apabila Al-Quran dibacakan, tidak peduli siapapun yang bacanya. Dan tidak juga harus langsung orang atau dari kaset misalnya, ada dari CD gitu ya. Mau di TV ataupun di radio atau di tape atau di handphone. Ya, pokoknya dibacakan gitu. Kalau kita memang niat menyimak, memang forumnya baru untuk mendengarkan Al-Quran ya. Ya, dalam acara-acara tertentu kan, dalam pengajian misalnya pembukaan, ada kajian dibuka dengan membacaan Al-Quran. Jadi orang-orang sekitar itu memang sengaja mau mendengar Al-Quran. Nah kalau itu maka kena ayat tadi. Kalau dibacakan Al-Quran, siapapun yang bacanya, lewat apapun alatnya, dia harus fastami'u lahu, dengarkan Al-Quran itu. Wangsitu dan diam, jangan ngobrol. Gitu. Itu kalau tapi kalau misalnya kita mendengar Al-Quran, tapi tidak tujuan mendengar, karena cuma lewat doang, kedengar atau dari rumah kedengaran di masjid misalnya membacakan Quran pakai speaker misalnya, ya tidak kena ayat ini. Tidak kena ayat ini karena tujuan kita tidak sedang menyimak Al-Quran. Di rumah misalnya sedang nyuci, sedang masak, ya kerjanya sedang masak gitu. Tapi kalau mau berhenti lagi nganggur nih, dengerin tuh ada di masjid misalnya pas hari Jumat ada di kaset bacaan Al-Quran. Kemudian kita ikut nyimak, jadi kita baca Al-Quran itu lebih bagus kalau kita tidak sedang beraktivitas apapun. Sengaja membaca atau ikut mendengarkan misalnya, ya itu fastami'u lahu. Kalau sambil kerja boleh Ustadz? Boleh, tapi kan konsekuensinya tadi harus betul-betul didengerin kalau memang kita niatnya mendengar Al-Quran. Lebih utama. Tapi kalau ini nggak bisa double misalnya gini, kalau nyimak Al-Quran kemudian kerjaan kita bisa terbengkalai, terganggu, nggak konsen dan seterusnya, ya jangan. Karena niat kita bekerja kan, bukan dengerin Al-Quran. Iya Ustaz. Jadi hebat kalau misalnya bisa. Ya kadang kalau kita buka laptop gitu kan sambil dengerin Quran gitu, nggak apa-apa ya? Lebih bagus sebenarnya, ya kan. Tapi maksud saya tidak kena tadi kan, kalau perintah tadi kan ada yang mengatakan itu wajib, ada yang mengatakan sunnah. Karena perintah kan di situ perintah suruh dengarkan. Fastami'u itu perintah fil amr kan? Ya kan, itu tolabul fi'li, maka yang mengatakan itu wajib atau ada yang mengatakan sunnah. Tapi itu yang dimaksud kepada orang yang memang sedang menyimak Al-Quran. Jadi tidak boleh ngobrol gitu, larangan wangsi itu dan diamlah gitu kan, berarti larangan berbicara itu kan. Tapi kalau kita misalnya ini tidak sedang khusus membaca Quran, tapi sambil mendengarkan gitu, bisa kerja, bisa mendengarkan, ya bagus. Tapi tadi yang memang kita menyimak gitu. Jadi sambil mendengar itu sambil menyimak juga ayat Al-Quran itu. Karena bisa jadi Al-Quran terus ngobrol-ngobrol gitu ya. Ini jadi kita seperti tidak punya penghormatan terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran jadi hanya sebatas didengerin gitu, tapi tidak didengarkan benar. Jadi ada adab bagaimana kita pada Al-Quran. Jadi Rasulullah pernah ketika ada seorang sahabat yang memang dia pembaca Al-Quran, Ibnu Mas'ud. Jadi beliau mengatakan kepada Mas'ud, Iqra alayya, bacakan untukku gitu. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, aqra'u ilaika wa anta unzila, apakah aku harus pada Al-Quran turunkan kepadamu? Apa kata Rasulullah? Uhibbu an asma'a min ghairi. Aku suka mendengar Al-Quran itu dari orang lain gitu. Makanya hukum menyimak, mendengarkan itu sama dengan membaca. Jadi kalau misalnya kita ini kalau membaca nggak pede misalnya ya, kemudian sambil belajar mendengarkan dari murotal misalnya, itu bagus. Dan nilainya sama dengan kita membaca sendiri. Apalagi plus sambil belajar kan, sambil tahsin gitu. Itu lebih bagus, lebih utama. Ustadz. Baik,
Kalau seandainya kita sengaja menyalakan murotal gitu, tapi kita nggak duduk menyimak, justru kita daripada sepi, daripada bunyi musik gitu nyalain, tapi tetap bekerja, nyapu, ngapain gitu, itu boleh nggak Ustaz? Boleh, boleh. Bahkan tadi kalau misalnya dibandingkan lebih baik mana gitu ya, menyalakan musik atau murotal ya, tentunya lebih baik menyalakan murotal kan gitu. Yang maksud saya tadi saya menjelaskan tentang ayat tadi kan punya konsekuensi tuh. Ya, ini bagaimana kalau ini kita sebenarnya tidak sedang menyimak, tapi kita ingin suasana di rumah itu ya ada suasana Islami ya, lebih religius misalnya kita menyetel murotal itu lebih utama, lebih bagus. Walaupun mungkin yang dengarnya sebenarnya di situ bukan kita, tapi yang dengarnya jin yang ada di situ atau malaikat yang ada di situ. Kan kita juga meyakini ada makhluk selain manusia kan? Iya. Ada malaikat, ada jin. Dan kita pun sebenarnya kemana-mana kan diikuti oleh malaikat dan jin. Ini kemana-mana diikuti oleh ada 4 malaikat. Minimalnya nih ya, minimalnya itu yang konsisten tuh. Ada pencatat amal baik di kanan, ada pencatat amal buruk di kiri, ada yang jaga di siang dan malam di depan dan di belakang dua-dua. Jadi 4. Itu malaikat yang nyertai kita saja gitu kan. Walaupun sepi rumah kita sebenarnya kan banyak kan. Ada yang namanya korin dari kalangan jin yang setiap lahir anak manusia, kemudian ada juga dari kalangan jin menyertainya, namanya korin ya. Ya, artinya ada minimal ada 5 tuh kan, dan sama kita berarti ada 6. Itu. Jadi di rumah nggak sepi walaupun sendirian sebenarnya. Maka Rasulullah menyatakan ya jangan suka telanjang karena malulah sama malaikat gitu ya. Ya kan malaikat, cuman kan ini makhluk gaib. Karena kalau jadi dohir ini repot, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kiri kanan depan belakang ada malaikat, nggak bisa ngapa-ngapain kita, gitu kan? Bahkan kalau kita ngomong pun kan wa may yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut kita kecuali di situ ada raqibun atid. Raqib dan atid gitu. Pencatat amal baik dan buruk. Jadi makanya suasana misalnya rumah daripada ini udah kita berikan murotal, bisa jadi yang mendengarkannya tadi para malaikat dan jin gitu. Kitanya misalnya tidak mendengarkan karena sibuk ngerjain yang lain gitu. Ya insya Allah lebih utama. Dan kita tidak berdosa. Kenapa? Karena memang kita niatnya bukan untuk mendengarkan, tapi niatnya memang untuk mengubah suasana rumah saja gitu ya. Dan itu lebih baik ketimbang dengan bisa musik dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, kita praktik dulu ya, nanti kemudian kita lihat di dalam surat Al-Lahab, disebutnya Al-Lahab ya, surat Al-Lahab, surat yang menceritakan tentang Abu Lahab. Abu Lahab itu punya istri, ya. Istrinya itu masih saudaraan sama Abu Sofyan. Jadi ini dedengkot Quraisy yang memusuhi Rasulullah ketika beliau berdakwah di Mekah. Maka turun ayat ini. Jadi tabat yada Abi Lahabin. Nah ini fiilnya, ini jumlahnya jumlah fi'liyah karena tabat itu fiil madi, telah binasa. Nah, kenapa pakai tak tanis? Karena yadani itu ada 2 tangan ya. Jadi karena diidofahkan nunnya dibuang. Musana nah, kita musana 2 tangan. Tadi yadani 2 tangan Abu Lahab. Nah, karena diidofahkan 2 tangan Abu Lahab maka nunnya dibuang. Nanti kalau jamak juga jamak mudzakkar salim misalnya nunnya dibuang. Jadi tinggalnya meninggalkan wawu saja. Ya. Jadi misalnya walidaini ya. Misalnya kalau kita doa Rabbighfirli walidayya atau walidaina ya. Jadi 2 orang tua kami itu ada nun yang dibuang. Walidayya tadinya daini, walidaini. Tapi karena ketemu dengan dia, dengan aku, maka nunnya kan dibuang. Jadi ya-nya didobel walidayya. Itu artinya ya Allah ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Jadi ayah ibuku. Daya itu ada nun ya, nun musanna yang dibuang karena idofah. Ini juga sama ya dani, nunnya dibuang.
Jadi celakalah atau binasalah dua tangan Abu Lahab. Dua tangan Abu Lahab. Jadi tabat itu fiil madi, ya, fiil madi, tapi tidak butuh objek. Jadi lazim. Binasalah kedua tangan Abu Lahab itu sebagai fa'il. Nah, fa'ilnya cuma dalam bentuk mudhof ilaih. Bahkan mudhof ilaihnya berganda nih. Yadani, abi, dan lahab. Itu ada 3 kan? Yadani dibuang nunnya, jadi mudhof dia. Mudhof dia. Jadi karena kan ada 2 kata tuh kalau musanna. Bisa yadani, bisa yadaini. Karena dia rofa, maka tandanya pakai alif. Alif ani yang dibuat jadi ani. Tapi kalau mansub aini, daini, yadaini gitu. Kalau majrur juga yadaini. Tapi kalau ini marfu yadani, nanunya dibuang. Yada mudhof, abi itu mudhof sekaligus mudhof ilaih. Abi siapa? Lahabin itu mudhof ilaih. Makanya pakai kasroh tuh lahabin. Abi bapaknya Lahab. Itu kunyah namanya ya, kunyah. Seperti saya juga ada yang manggil Abu Fakih, ya, karena anak saya namanya Fakih. Ada yang mengatakan Ustaz Samsudin Abu Fakih, ya, maksudnya saya. Ya, jadi apa kata Abu, Abi itu bukan hal yang bukan radikal, bukan ekstrim, itu dalam bahasa Arab disebut dengan kunyah, panggilan aja. Bapaknya siapa, anaknya siapa gitu ya. Karena sekarang ini zaman radikal, jadi kadang-kadang kita suka ini kalau ini pakai abu-abu biasanya agak ini, enggak lah. Jadi enggak ada hubungannya dengan radikalisme ya. Jadi tabat yada abi lahabin. Jadi abi mudhof sekali mudhof ilaih, lahabin mudhof ilaih, makanya pakai kasroh. Celaka atau binasalah kedua tangan Abu Lahab. Watab, nah ini sebenarnya kalimat baru, cuman enggak saya garisin karena apa? Karena di sini fa'ilnya, subjeknya itu huwa. Huwanya kembali ke Abu Lahab. Maksudnya tabba Abu Lahabin. Jadi ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan taukid, menegaskan. Kalau yang di depan itu kedua tangan Abu Lahab. Kalau yang watabba, jadi tabba Abu Lahab dan dia Abu Lahab ya binasa. Jadi ini luar biasa bahasa Al-Qur'an itu ya. Sebenarnya tabat yada abi lahabin itu udah paham tuh. Tapi untuk menegaskan Allah mengatakan bukan hanya dua tangannya yang celaka, yang binasa, tetapi dia Abu Lahabnya itu memang celaka. Jadi yang ayat kalimat pertama untuk memberikan kesan bahwa memang akibat ulah tangan, disebutnya ulah tangan Abu Lahab. Jadi yang berulah itu tangannya gitu ya. Tetapi ditegaskan bahwa sebenarnya bukan hanya tangannya, semua kakinya, matanya, dan seterusnya itu juga artinya fisiknya Abu Lahab yang binasa. Jadi ini tabat yada abi lahabi wa tabba. Nah ini bacanya disebut dengan, karena ada ba dua, double, makanya harus ditekan. Beda dengan lahab yang kedua, ayat ketiga ya. Ayat kedua, ayat ketiga itu tidak tekan. Jadi, bacanya tabat yada abi lahabi wa tab. Jadi baknya double tuh. Jadi kalau tasdid berarti ada huruf yang sama, dua huruf yang sama disatukan, itu tasdid. Sehingga bacanya tebal gitu. Atau kolkolahnya kolkolah kubro disebutnya. Kolkolah kubro ya. Jadi tabba itu kalimat baru, tabba Abu Lahabin. Cuma Abu Lahabnya enggak namanya domir mustatir, domir yang tersembunyi. Ada huwa di situ, kembalinya ke Abu Lahab. Jadi kedua tangan Abu Lahab itu binasa. Dan Abu Lahab dia sendiri juga binasa. Jadi bukannya tangannya doang, kedua tangannya, tetapi Abu Lahabnya juga binasa. Di dalam terjemahan yang lain atau tafsir sebutnya itu sebagai penegasan. Sungguh-sungguh Abu Lahab akan binasa. Karena kalau Allah menggunakan fi'il madi tetapi untuk kejadian yang akan datang di hari kiamat itu sebagai janji yang pasti. Jadi banyak ayat menggunakan fi'il madi tetapi digunakan dalam Al-Qur'an, digunakan untuk masa yang akan datang, hari kiamat atau di surga atau neraka ya.
itu menunjukkan bahwa janji Allah yang pasti akan terjadi. Menggunakannya fi'il madhi. Itu khusus untuk di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi kalau keseharian, kalau yang telah lalu ya pakai fi'il madhi, kalau yang sedang dan akan datang pakai fi'il mudhari'. Ini juga bagian dari pengecualian ya. Kalau kita belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Qur'an. Jadi ada fi'il madhi tetapi penggunaannya untuk future, untuk masa yang akan datang. Itu sebagai janji Allah yang pasti akan terjadi. Jadi sungguh-sungguh atau sungguh binasalah atau pasti binasalah kedua tangan Abu Lahab dan Abu Lahabnya sendiri. Atau Abu Lahab betul-betul akan binasa. Ma'aghna anhu maluhu. Ini juga kalimat baru. Tapi tadi seperti halnya ayat yang saya baca tadi yang tentang puasa. Jadi jar majrur ada nyelip di antara fiil dan fa'ilnya. Di antara kata kerja dengan subjeknya. Maknya artinya tidak. Tidaklah aghna. Aghna itu berguna, bermanfaat atau cukup. Karena kata aghna sama dengan gina. Gina itu artinya berkecukupan atau memenuhi gitu ya. Ma'aghna anhu maluhu. Jadi maluhunya, jadi aghna itu fiil madhi ya. Maluhunya itu sebagai fa'ilun. Jadi tidaklah cukup atau tidaklah bermanfaat atau berguna anhu an Abu Lahab, an Abi Lahabin ya. Punya kepada Abu Lahab. Jadi tidak berguna, tidak bermanfaat bagi Abu Lahab maluhu, hartanya. Harta Abu Lahab. Ya. Jadi kan Abu Lahab ini punya harta, orang kaya, makanya sombong. Ya, dia menghalang-halangi menghalang-halangi Rasulullah ketika berdakwah. Ya, ketika dikumpulkan keluarga Quraisy oleh Rasulullah diajak mengikuti agama tauhid, kemudian mereka orang-orang yang paman-paman Rasul dan juga kerabat-kerabatnya. Jadi Abu Lahab itu punya istri, istrinya itu saudaranya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu masih kerabatnya Rasulullah. Ada yang mengatakan pamannya, tapi sebagian mengatakan kerabatnya saja. Tapi oleh Rasul dikumpulkan, begitu dikumpulkan, kemudian mereka orang-orang kaya ini menentang, ya, pembesar-pembesarnya menentang. Nah, kemudian oleh Allah dijelaskan bahwa harta yang dibanggakan oleh Abu Lahab itu tidak akan ada manfaatnya ketika nanti berhadapan dengan hisab di akhirat nanti. Karena Abu Lahab akan dapat kebinasaan. Jadi ma'agna anhu maluhu. Maluhu itu sebagai fa'ilun dari agna. Tidaklah cukup bagi Abu Lahab hartanya. Wama kasaba. Nah, wama kasab itu juga fiil. Seperti tambah tadi fiil kan, fiil mandi. Kasaba juga sama. Maksudnya wama kasaba, dan apa saja kasaba Abu Lahab. Jadi apa saja, jadi fa'il maf'ulnya di belakang, di depan ya. Jadi ma'agna anhu maluhu wa ma kasaba, dan tidak ada manfaatnya juga apapun yang Abu Lahab kerjakan. Kasab artinya dikerjakan, berbuat atau ya diusahakan. Yang diusahakan, kasab. Makanya suka bilang ya, sedang kemana? Sedang kasab. Kasab itu nyari nafkah, bekerja maksudnya, beraktivitas. Jadi tidak cukup semua yang dikerjakan oleh Abu Lahab tidak bermanfaat nanti di akhirat. Kenapa? Karena saya selanaron datalahabin. Sa-nya itu menunjukkan fi'il mudhari ya, sa, akan, nanti. Maksudnya nanti. Nanti di mana? Di akhirat. Yasla akan masuk. Siapa yang masuk? Huwa. Huwanya tidak kelihatan di sini, namanya dhamir mustatir. Kembali ke Abu Lahab. Yasla Abu Lahabin naron, ke dalam neraka. Akan masuk ke dalam neraka. Tapi yang yasla, tapi maksudnya memasukkan, akan dimasukkan. Jadi ada yang tapi ini tidak majhul, artinya fa'ilnya itu fa'ilnya Abu Lahab. Yasla huwa naron. Dia akan masuk ke dalam neraka, ke dalam api. Zata yang memiliki, zata itu yang memiliki, atau za ya, yang memiliki lahabin, gejolak, atau diterjemahkan biasanya api yang bergejolak gitu ya. Jadi api yang memiliki gejolak.
Dan itu akhirnya mbak semua ya. Jadi bagus ini ya. Prosanya, puisinya enak banget. Saya selanarong zatalahab. Wamro'atuhu. Nah, wamro'atuhu ini penggalan sebenarnya dia sebagai fa'il dari yasla. Jadi wa-nya itu waw atop, tetapi dipotong hanya fa'ilnya saja. Jadi kalau dalam ini sebutnya fa'il penyerta. Jadi pelaku penyerta. Jadi maksudnya suami dan istrinya gitu. Abu Lahab dan istrinya. Jadi yasla naron, yang yasla Abu Lahab wa imratuhu naron datalahabin. Jadi akan masuk Abu Lahab dan istrinya ke dalam api neraka yang bergejolak. Istrinya itu punya sifat hammalatal hatab, yang di kalungnya, di lehernya terkalung tadi ada tali, ya, tali hatab. Jadi dia seringkali mengalungkan, dia ada yang mengatakan ya dia memang suka membawa kayu ranting-ranting untuk menghalang-halangi jalan yang dilalui oleh Rasulullah. Yang dia ini kan digantungkan talinya untuk membawa kayu itu di lehernya. Jadi atau mungkin kalau dulu ada di kepala gitu ya. Di Sunda itu biasa tuh nyuhun ya. Jadi ada cara membawa kayu, dan kayunya itu digunakan untuk menghalang-halangi Rasulullah. Ya, jadi supaya tadi tidak bisa lewat gitu ya. Itu kerjaan istrinya Abu Lahab. Fijidiha hablum mim masad. Fijidiha, jadi yang biasa membawa kayu tadi, mohon maaf ya. Wa imratu hamalatul hatab, yang istrinya suka membawa kayu di jidatnya ini, atau ada yang mengatakan jid itu di leher, hablum mim masad. Jadi ada tali min masad, dari yang terbuat dari masad. Masad terjemahnya lupa saya. Nah itu surat Abu Lahab, surat Al-Lahab ya Allah. Kita lihat itu fiil fa'il. Jadi harus sudah mulai mengenal sehingga nanti terjemahnya enak. Kemudian dalam ayat yang selanjutnya ini ayat di surat yang 110. Surat An-Nasr namanya. Nasr itu pertolongan. Kita lihat idza jaa nasrullahi wal fathu. Jadi jaa nasrullahi ini fiil, jaanya fiil lazim. Fiil lazim, jadi tidak butuh objek. Fa'ilnya adalah nasrullahi. Apabila pertolongan Allah telah datang, telah tiba. Jaa artinya datang. Wal fathu ini kalimat baru, tapi yang dipotong, yang disebutkan hanya fa'ilnya saja. Jadi kalau dibuat kalimat lagi, idza jaa nasrullahi wa idza jaa al fathu. Idza jaa al fathu gitu. Karena wa-nya wa ataf. Jadi idza jaa nasrullahi wal fathu. Maksudnya idza jaa nasrullahi wa jaa al fathu. Wa jaa al fathu. Apabila pertolongan Allah telah datang dan telah datang kemenangan. Ya, ada kemenangan al-fathu. Ada yang mengatakan maksudnya Fathu Mekah. Pakai alif lam ya. Jadi ma'rifah al-fathu. Jadi al-fathu sebagai fa'ilun dari ja'a. Sama dengan nasrullahi wal fathu. Wa ra'aitan nasa. Ra'aitan nasa ini fiilnya fiil muta'addi. Ra'aita. Fa'ilnya anta. Engkau telah melihat an-nasa. Melihat manusia. Jadi wa ra'aitan nasa jumlah fi'liyah, ra'aitanya fi'il madhi muta'addi. Engkau, fa'ilnya engkau tak telah melihat an-nasa manusia. Yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Ini jumlah fi'liyah, yaitu yadkhuluna, fa'ilnya hum, mereka. Yadkhuluna, mereka masuk. Dakhala yadkhulu, karena jama yadkhuluna. Mereka masuk fi dinillahi. Jadi masuk itu juga lazim, ya tidak butuh objek. Makanya adanya keterangan.
karena tidak ada maf'ul bihnya, maka pakai keterangan fi dinillahi. Ke dalam dinillahi, agama Allah. Dini mudhof, Allahi mudhof ilaih. Nah, afwajan itu bukan maf'ul tetapi hal, dalam keadaan sebutnya. Nanti kita belajar tentang hal. Hal itu yang menerangkan dalam keadaan. Jadi apabila dan engkau melihat orang-orang mereka masuk ke dalam agama Allah afwajan dengan berbondong-bondong. Jadi berkelompok-kelompok. Jadi bukan individu, bukan orang per orang, bukan personal, bukan satu orang, tapi afwajan dalam bentuk banyak orang. Afwajan. Fasabbih itu fi'il amr. Sabi anta, maka bertasbihlah engkau wahai Muhammad dengan apa? Jadi fasabbih artinya dia lazim ya, karena fi'il amr ya, fa'ilnya anta, langsung anta. Fasabbih, maka bertasbihlah engkau bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Jadi kanya kepada Muhammad. Jadi ayat ini dan ro'aita antanya itu Muhammad. Jadi perintah kepada Muhammad, tapi ada kaidah tolabul lil rasuli, tolabul lil ummati. Jadi seruan, tuntutan kepada Rasul, tuntutan kepada kepada umatnya. Rabbika, Tuhanmu. Wastaghfirhu. Ini juga fi'il amr, istaghfir. Ya, kalau fi'il mudhari'nya astaghfiru atau yastaghfirullah. Kalau engkau tastaghfirullah, engkau meminta ampun kepada Allah, engkau sedang minta ampun kepada Allah. Tapi kalau minta ampunlah, istaghfir. Istaghfir. Jadi minta ampunlah engkau fi'il amr ya. Hu kepada Allah, kepada Tuhanmu. Jadi hu-nya rabbika. Ya, diperintah kepada Rasul itu untuk bertasbih dan beristighfar. Innahu, nah ada inna nih. Innahu, inna ya. Huruf taukid, hu-nya kepada Rabbuka. Jadi inna Rabbaka. Inna Rabbaka. Jadi hu-nya pengganti dari Rabbaka. Kenapa Rabbaka? Karena isim inna. Isim inna itu nasab, pakai fathah. Tapi karena diganti oleh isim domir, jadi tidak berubah tuh innahu. Karena, nah ini ada, jadi khobar innanya dalam bentuk kalimat. Lagi, kana tawwaba. Jadi isim kananya itu Rabbuka. Jadi kalau dipecah ini ayat ini ya, inna rabbaka kana tawwaba. Inna rabbaka kana tawwaba. Nah, kana taubanya diruye lagi, kana rabbuka tawwaba. Jadi enak kalau itu ya, kalau diurai pakai bahasa Arabnya. Jadi sehingga menerjemahnya pas, jadi menafsirkannya pas. Sesungguhnya Tuhanmu, dia adalah Maha penerima taubat. Kana rabbuka tawwaba. Sesungguhnya keadaan Tuhanmu itu Maha penerima taubat. Tawwaba artinya penerima taubat atau pemberi taubat ya, atau mengabulkan taubat gitu ya. Jadi terjemahnya kalau ke bahasa Indonesia bisa. Sebenarnya kalau terjemahan ke bahasa Indonesia mana yang pilihan kata yang lebih pas. Jadi tidak saklek-saklekan. Jadi kalau menerjemahkan ya ke bahasa Indonesia, justru kalau kita tidak punya pilihan kata yang tepat, biasanya bingung ini. Karena ya itulah bahasa Arab itu tidak bisa digantikan oleh bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesianya ini yang harus menyesuaikan gitu. Jadi karena masing-masing punya pemahaman. Jadi seperti tadi qiraah sama tala tilawah ya, itu qiraah sama tala tilawah beda. Beda maksudnya, walaupun kalau bahasa Indonesianya membaca. Tapi maksudnya ada di dalam. Kata tawwaba itu bisa menerima taubat, bisa mengampuni taubat, bisa tadi maha penerima taubat. Bisa menerima, bisa memberi gitu, dan seterusnya ke bahasa Indonesia. Wallahu a'lam. Nah, itu yang kita pelajari pada malam hari ini terkait dengan jumlah fi'liyah. Jadi ringkasnya jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Jadi yang fi'il. Nah, fi'il itu ada fi'il madi, mudhari dan amr.
Kemudian di fi'il madhi dan mudhari ada yang muta'addi, ada yang lazim. Ya. Kemudian ada yang ma'lum dan majhul. Ya, majhul ini berasal dari fi'il muta'addi. Dan itu susunannya fi'il, kalau lazim fi'il fa'il. Hanya dua fi'il fa'il. Nah, kalau muta'addi fi'il fa'il maf'ulun bih. Nah, tetapi dalam ayat-ayat seringkali ada jar majrur atau keterangan yang nyelip di tengah-tengah. Sehingga kita harus lihat tandanya. Yang jelas kalau fa'il itu pakai domah kebanyakan ya, namanya marfu. Nah, kalau maf'ul itu pakai fathah. Kebanyakan fathah. Nah, naibul fa'il karena pengganti fa'il maka tandanya sama dengan fa'il, yaitu marfu. Tandanya dengan domah. Yang tadinya fathah jadi domah. Intinya seperti itu. Kalau ada yang mau diskusikan, monggo. Ada ibu-ibu? Biar saya stop share-nya dulu. Nah, biar kelihatan semua. Ustadz mau tanya lagi boleh? Yang bapak-bapak yang baru bergabung juga monggo. Ya silakan, Mbak. Ya, kemarin kan kalau yang kana itu kan rofa'u nasoba ya, Ustadz ya. Kalau kana, jadi kana Ya. itu tarfa'ul isma wa tarfa'ul wa tansibul khobaro. Jadi tadinya kan jumlah ismiyah itu terdiri dari dua kata ya, isim-isim. Isim yang pertama disebut dengan mubtada, isim yang kedua disebut khobar mubtada. Begitu ada kana ya, kana, maka mubtadanya berubah menjadi isim kana, khobar mubtadanya berubah jadi khobar mubtada. Hukum asalnya mubtada khobar mubtada sama-sama marfu. Ya. Sama-sama misalnya Allahu akbar. Akbaru, Allahu akbaru, ya. Allahu akbaru, Allah maha besar. Ya. Atau Allahu ghafurun rahimun, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Gitu. Itu mubtada khabar mubtada, jadi semuanya pakai dhamma. Begitu ada kana, maka berubah. Yang berubah adalah khobarnya. Khobarnya menjadi nasab. Jadi kalau ada kana jadi kanallahu ghafurun rahiman. Kanallahu ghafurun rahiman. Isim kananya sama dengan mubtada. Jadi masih marfu jadi dhamma. Nah, khobar kananya berubah dari khobar mubtada berubah menjadi khobar kana, berubah jadi marfu, dari marfu menjadi mansub. Atau dari fathah berubah dari dhamma berubah menjadi fathah. Nah, kebalikannya kalau inna kelawan dari kana. Karena kalau inna itu tansibul isma wa tarfaul khobaro. Jadi menasabkan isimnya dan merafakan khobarnya. Jadi kalau tadi Allahu ghafurur rahimu, pakai inna jadi innallaha ghafurun rahimu. Kalau karena Allahu ghafurun rahiman, pakai inna innallaha ghafurun rahimu. Itu di dalam jumlah ismiyah yang sudah kita bahas minggu lalu. Kalau yang di surat tadi itu gimana Ustadz penjelasannya? Yang terakhir, ayat terakhir. Terakhir ya, yang tadi saya ini kan. Iya. Kan ada kananya. Ya. Jadi yang di ayat terakhir. Yang ini ya. Ini innahu kana tawwaba. Iya. Jadi ini ada dua kalimat, tapi kalimat yang terakhir itu sebagai anak kalimat. Jadi innahu kana tawwaba, isim innanya hu, khobar innanya kana tawwaba. Jadi jumlah lagi isim lagi apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah itu kana tawwaba. Itu sebagai anak kalimat. Jadi kana tawwaba adalah khobar inna, tapi dalam bentuk jumlah, dalam bentuk kalimat. Nah, kalimatnya kalimat ismiyah lagi yaitu kana tawwaba. Itu ada isim kananya. Isim kananya hu lagi, tapi disebut domir mustatir. Huwanya itu tidak dibunyikan, tidak dizohirkan. Jadi tadinya kana robbuka tawwaba. Jadi kalau dipisah-pisah ya inna robbaka kana tawwaba. Kemudian itu yang kalimat pertama. Kalimat kedua kana robbuka tawwaba. Sesungguhnya Tuhanmu adalah
Maha penerima taubat. Kemudian kalimatnya adalah Tuhanmu Maha penerima taubat. Jadi innahu di depan itu inna sebagai taukid, sungguh-sungguh. Makanya bisa terjemahnya ya kalau diringkas itu sesungguhnya ya hanya sesungguhnya Tuhanmu itu Maha penerima taubat. Jadi kananya tidak diterjemahkan. Karena kana itu fiil tapi fungsinya seperti isim. Makanya dimasukkan ke dalam jumlah ismiyah. Kana wa akhwatuha itu kana dan teman-temannya. Biasanya terjemahan bahasa Indonesia ada atau adalah gitu, ada atau adalah. Jadi kana rabbuka tawwaba, Tuhanmu adalah Maha penerima taubat. Sesungguhnya Tuhanmu dan Tuhanmu adalah Maha penerima taubat. Cuman diringkas. Dan ini jadi kita lihat secara puisinya ya atau lugoh balaghahnya. Jadi tadi surat Al-Lahab itu enak banget ya. Tabat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana orang zata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidi hablum bim masad. Jadi akhirnya semuanya kol-kolan. Nah, yang ini jadi idza jaa nasrullahi wal fath. Al-Fathah walaupun ini karena langsung wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi ujungnya justru yang ayat kedua dan yang terakhir yang pakai mad iwad, namanya mad iwad ya. Afwajan dan tawwaba. Tapi fasabbih dengan wal fathi wasabbih itu hampir senada. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi enak didengar, gampang dihafal dan dalam dimakna. Itu ciri khas Al-Qur'an. Jadi enak didengar, mudah dihafal ya dan mendalam makna kandungannya. Dibandingkan dengan bahasa Arab yang yang biasa dibaca atau perkataan manusia biasa. Baik itu, Mbak, dan ada lagi? Ustadz nanya lagi tentang naibul fa'il tadi. Itu kan pengganti fa'il ya. Itu pasti objek atau dia subjek juga? Ya, tadi saya jawab ya. Jadi dalam bahasa Indonesia maknanya objek. Dalam bahasa Indonesia ya. Seperti misalnya kutiba alaikumusyamu, pasti ke bahasa Indonesia terjemahnya kan diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi kata berpuasa itu ya objek gitu kan. Di dalam bahasa Arab tidak disebut maf'ul bih, tapi disebutnya naibul fa'il. Artinya dia menggantikan fa'il. Kenapa? Karena fiilnya fiil yang majhul. Karena majhul itu artinya tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi kutiba siapa yang mewajibkan gitu. Siapa yang menetapkan itu tidak disebutkan. Walaupun paham bahwa yang diwajibkan adalah Allah kan gitu ya. Jadi kalau kalimat sempurna kalimat maklumnya atau kalimat aktifnya bunyinya kataballahu alaikumus siyama. Allah telah menetapkan atas kalian berpuasa. Jadi asyamnya objek. Tetapi kemudian lafaz Allahnya dihilangkan. Jadi majhul, fa'ilnya jadi majhul. Menjadi kutiba alaikumus siyamu. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Terjemahan bahasa Indonesianya. Kalau pakai Allah berarti Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa. Tapi lafaz Allahnya ditiadakan jadi telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Tadinya mewajibkan jadi diwajibkan berpuasa. Nah, di dalam bahasa Arab disebutnya bukan maf'ul. Asyamu itu bukan maf'ul tapi naibul fa'il, pengganti fa'il. Yang ditekankan adalah di tandanya, di sakalnya. Di sakalnya yang tadinya kalau maf'ul bih itu fathah, begitu jadi naibul fa'il harus doma. Rofa ya. Rofa harus doma. Sama dengan tadi quri al-Qur'anu ya, quri al-Qur'anu. Yang contoh yang awal ya, itu kalau asalnya ya kalau misalnya pakai maklum itu harusnya qira'a siapa yang membacanya gitu ya. Siapa yang bacanya misalnya membacanya yang ini
Misalnya ini, tadinya qara'a, siapa yang membaca? Misalnya qara'a Muhammadul Qur'ana. Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Atau apabila Muhammad membaca Al-Qur'an gitu ya. Jadi wa idza qara'a Muhammadul Qur'ana, atau siapa saja misalnya pakai qori saja lah. Wa idza qara'al qari'u Al-Qur'ana, apabila seorang pembaca sedang membaca atau telah membaca Al-Qur'an. Ya, jadi kalau pakai maklum harusnya yaqra'u sedang membaca ya. Wa idza yaqra'u al-qari'u al-Qur'ana, apabila seorang qori sedang membaca Al-Qur'ana, fastami'u lahu gitu. Itu kalau dalam percakapan. Ini kalimatnya jumlahnya bukan ayat Al-Qur'an ya, jumlahnya jumlah fi'liyah. Nah, tapi jadi majhul dari quri'ah. Ini pemahaman bahwa yang membacanya siapa saja, bahkan pakai alat apa saja gitu. Yang penting dibacakan Al-Qur'an. Apabila dibaca Al-Qur'annya, Al-Qur'an tadinya Al-Qur'ana, kalau subjeknya jelas ya, kalau maklum, tapi ketika fa'ilnya tidak disebutkan, subjeknya tidak disebutkan, maka Al-Qur'anu menjadi naibul fa'il, tandanya pakai dhamma. Tidak boleh pakai fathah. Tidak boleh wa idza quri al-Qur'ana. Itu salah gitu. Jadi wa idza quri al-Qur'anu, apabila Al-Qur'an dibacakan. Dibacakan kalau ditanya oleh siapa? Ya nggak tahu, oleh siapa saja. Pakai apa? Ya pakai bisa langsung orangnya, bisa pakai suara, pengeras suara, bisa tip, bisa CD, bisa macam-macam gitu. Karena majhul fa'ilnya. Sehingga hukumnya jadi sama. Ini punya konsekuensi, bayangin coba. Tadi saya katakan kan Al-Qur'an itu punya pemahaman yang dalam, yang lengkap. Jadi ini menjadi hukum bahwa kalau diperdengar atau Al-Qur'an dibaca dan kita tidak tahu siapa yang baca gitu, itu kalau kita memang sedang berniat mau membaca Al-Qur'an atau mendengar Al-Qur'an, maka kita fastami'u lahu. Kita harus mendengarkan. Jadi perintah gitu. Fastami'u lahu wa ansitu dan harus diam kita. Tapi yang saya katakan tadi, ayat ini berlaku untuk orang yang sedang membaca atau mendengar Al-Qur'an. Tapi bagaimana kalau kita sedang lewat, ada kedengaran. Jadi itu bukan mau mendengar kan, tapi kita kedengaran karena kita sedang lewat, sedang nyetir, atau kita misalnya sedang masak atau sedang nyuci, sedang bekerja gitu. Jadi kita sedang bekerja itu, jadi tidak kena ayat ini. Jadi bukan berarti kita kalau kedengar Al-Qur'an ya karena ada pemahaman ayat ini kemudian kita diam sedang kerja, berhenti, kemudian sedang nyetir misalnya, ada kedengar Al-Qur'an ini, berarti kita wajib berhenti dong. Ya macet nanti, gitu kan? Macet nanti kalau kita sedang mendengarkan Al-Qur'an kan cuma kedengaran, kemudian kedengaran. Gitu. Jadi memaknainya juga harus pakai pemahaman. Jadi kalau misalnya saklek-saklekan ini, wah repot ini. Kita sedang di jalan, kemudian ada speaker ya di masjid itu membacakan ayat Al-Qur'an kan sering tuh mau sholat Jumat tuh. Berarti kemudian karena kita mendengar Al-Qur'an, kata Al-Qur'an, idza quri Al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka atau Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah. Kan nggak bisa sambil jalan karena kalau mungkin dia kedengaran lagi, berhenti di situ, wah macet. Atau kita misalnya tadi lagi kerja, kemudian dengaran Al-Qur'an, kemudian kita berhenti kerjanya terbengkalai. Jadi maksudnya ayat ini untuk yang orang yang memang sedang membaca atau sedang menyimak Al-Qur'an. Jadi harus concern gitu maksudnya. Dan harus diam, jangan ngobrol supaya dapat rahmat, supaya dapat kasih sayang Allah. La'allakum turhamun. Itu contoh-contoh. Jadi posisinya tetap sebagai naibul fa'il walaupun diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya, sebagai objek, diterjemahkan ke bahasa Indonesia-nya. Ya, Ustaz. Silakan. Mangga, ada lagi? Ustadz izin tanya Ustadz. Ustadz, maaf tapi mungkin nggak terkait langsung dengan kaidah yang dibicarakan hari ini. Ustadz tadi Ustadz sampaikan tentang fi'il madi itu kan kata kerja lampau ya Ustadz ya. Nah itu kalau katanya kalau Allah menggunakan kata itu untuk hari yang akan datang pasti terjadi gitu ya Ustadz ya. Itu pemahamannya gimana Mas Ustadz? Maksudnya tadi penjelasannya dan ada di Al-Lahab ya katanya itu dia Ustadz. Ya. Jadi tadi apa ya? Fi'il madi. Fi'il madi,
Tapi untuk di apa katanya di janji fil Allah. madi gitu ya untuk hari yang itu kalau umum ya bahasa Arab itu untuk kerja bentuk lampau saja. Jadi disebut fi'il madi. Tetapi di Al-Qur'an Allah menggunakan fi'il madi untuk kejadian yang akan datang. Itu khusus untuk apa yang disampaikan oleh Allah, maksudnya dalam Al-Qur'an ya. Atau wahyu yang melalui hadis Rasul. Jadi karena Rasulullah kan tidak berkata-kata kecuali wahyu dari Allah. Jadi lafaz fi'il madi yang itu kejadiannya akan terjadi atau belum terjadi, maka itu menjadi janji yang pasti. Jadi tadi misalnya tentang surat Al-Lahab ya. Jadi tabat yada abi lahabi wa tab artinya memang apa? Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat di susunan di redaksinya di sini, tabat itu fi'il madi. Tabat juga fi'il madi kan. Jadi kalau tabat ini dua tangan, tabat ke yang kedua ini tabat ke Abu Lahab langsung ke Abu Lahabnya. Kemudian juga fi'il madi ke maluhu, subjeknya maluhu, hartanya. Oke, suka ini ya. Kemudian kasaba juga sama. Kalau kasaba ini pasti maksudnya telah dikerjakan di dunia ya. Kemudian yasla, yasla itu pakai fi'il mudhari akan, pakai sa ya akan. Kemudian jadi ini yang fiilnya yang fiil madi dan itu menjadi janji itu yang terjadi atau ketika turun ayat ini binasanya belum kan. Jadi bisa fiil madinya memang bisa berlaku di ketika akhir hayatnya Abu Lahab dan istri memang binasa. Jadi artinya ya waktu perang Badar itu tokoh-tokoh Quraisy yang memusuhi Rasulullah itu betul-betul diminasakan. Abu Jahal itu Badar, yang kemudian ada disebutkan dibuang ya, jenazahnya dibuang ke sebuah lembah ya sampai alam ya. Artinya tabat ini bisa binasa masih di dunia, tapi ketika turun ayat ini belum terjadi. Ketika turun ayat ini kan mereka bisa segar-bugar nih, tidak binasa. Tapi Allah menggunakan kata fi'il madi, artinya kejadian pasti. Kalau tidak di dunia, ya nanti pasti di akhirat. Di akhirat. Kenapa kita mengatakan pasti? Karena fi'il madi yang digunakan untuk masa yang akan datang oleh Allah itu sebagai janji, sebagai janji yang pasti. Tapi kalau bahasa Arab biasa, ya fi'il madi yang untuk pekerjaan yang telah lalu. Jadi kalau berjanji, kalau manusia harus menggunakan insya Allah. Jika Allah telah menghendaki gitu, nggak boleh mengatakan pasti saya datang, yang itu nggak boleh. Harus kul insya Allah, katakanlah jika Allah menghendaki. Itu yang dimaksud Mas Arya. Atau ada apa yang? Iya Ustadz ya, Pak. Itu keistimewaan berarti Ustadz ya, maksudnya kalau menggunakan. Betul. Jadi ini khusus keistimewaan di Al-Quran. Makanya kenapa orang Arab ahli syair bahasa Arab nih tidak mampu membuat seperti Al-Quran karena mukjizat gitu, mukjizat. Dan ini tidak sembarang orang bisa memahami Al-Quran langsung. Jadi kalau kita bayangkan ya ada orang misalnya menerjemahkan, apalagi menakwilkan atau menafsirkan Al-Quran tanpa mengetahui bahasa Arab, kita bisa bayangkan kayak apa terjemahnya. Itu takwilkan sesuai logika saja. Jangan mengatakan kan ada ya kelompok yang mengatakan dulu Al-Quran itu bukan bahasa Arab, itu pokoknya bahasa Al-Quran. Nah, kita akan bisa nyangkal tuh kalau bahasa Arab, kalau bukan bahasa Arab, bagaimana Rasulullah paham, bagaimana para sahabat termasuk Abu Lahab ini tersinggung gitu ya. Karena bukan bahasa Arab kayak orang Sunda misalnya ngobrol sama orang Jawa kan nggak nyambung. Ya kan? Kalau Al-Quran bukan bahasa Arab, pasti orang Arab ya Rasulullah dan para sahabat nggak ngerti gitu. Kenapa orang Arab ngerti? Karena ini bahasa Arab. Cuman manusia tidak bisa membuat seperti Al-Quran.
Jadi tidak bisa, jangankan satu Al-Quran, satu surat, satu ayat juga sulit ini. Bagaimana kita membuatnya susunan seperti ini dengan bahasanya yang tadi mendalam, pilihan katanya itu pas, kemudian prosanya itu ujungnya enak gitu. Sehingga tadi saya katakan gampang dihafal, gampang diingat gitu ya. Kemudian tadi indah. Jadi indah dalam pilihan katanya, ujung-ujungnya ya, prosanya. Kemudian tadi mendalam isi kandungan. Dan itu tidak bisa dibikin oleh siapapun. Makanya mukjizat Al-Qur'an itu adalah dari segi bahasanya. Dari ayat-ayatnya, surat-suratnya, isi kandungannya gitu. Jadi karena ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu mukjizat karena menceritakan yang akan datang, itu mah bukan mukjizat namanya. Itu memang masa yang akan datang ya semua tidak tahu ya, manusia memang tidak akan mungkin tahu. Tapi maksudnya sesuatu pekerjaan yang biasanya manusia bisa, tapi ini nggak bisa, itu bukan mukjizat. Yang melemahkan, mukjizat itu ya, yang melemahkan artinya manusia tidak mungkin bisa walaupun dia ahli bahasa. Bahkan ditantang oleh Al-Qur'an kan. Ya. Jadi apabila ragu dengan Al-Qur'an ya, fa'tu bisuratin min mislik wad'u syuhada'akum min dunillahi kuntum shadiqin. Jadi kalau kalian ragu tentang apa yang turun kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, maka datangkan, bikinlah satu surat saja. Dan ajak tuh teman-temanmu yang ahli-ahli, ajak saja semuanya. Ya, kalau kalian benar. Di ujung disambung oleh Allah dalam Al-Qur'an, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduha an-nasu wal kafirin. Jadi kalau kalian pasti tidak akan bisa, dan pasti jadi lam belum bisa, lan sama sekali tidak akan bisa. Lam taf'alu wa lan taf'alu. Dan kalau kalian belum bisa mengerjakan, dan pasti kalian tidak bisa mengerjakannya, maka bertakwalah atau takutlah kan kepada api neraka. Jadi sudah dicoba para Arab ahli syair, ya para penyair bikin nggak bisa. Dan karena itulah, karena Al-Qur'an mukjizat secara bahasanya, maka Umar bin Khattab yang notabene beliau adalah salah satu penyair dan sangat menggandrungi syair Arab pada saat itu, beliau tahu bahwa Al-Qur'an itu bukan buatan Muhammad, ya, bukan buatan penyair, tapi ini sesuatu yang di luar itu. Makanya dia kemudian ketika bacakan surat Toha ya, oleh adiknya, beliau masuk Islam karena tahu persis ini bukan karangan manusia. Cuman kita ini kan meyakini Al-Qur'an ini sejak lahir ya, diajarkan oleh orang tua kita sama ustadz-ustadz ini, tapi tidak pernah merasakan atau belum pernah merasakan mukjizatnya Al-Qur'an. Kenapa? Karena tidak mengenal bahasanya, keindahannya dan seterusnya. Kenapa? Karena selama ini kita cuma belajar baca aja, hafal aja, gitu. Kebanyakan. Ya. Jadi saya mungkin di tengah kita mungkin ada yang sudah paham dari awal ya. Tapi rata-rata kita ini ya hafal gitu aja gitu. Baru sesudah mulai belajar mengenal baru gitu. Jadi dulu saya juga gitu dulu. Iya, pokoknya hafal lah gitu. Udah bisa baca Quran, udah hafal ya, masuk IPB, kayaknya hebat bangga banget gitu ya. Tapi begitu dikenalkan dengan ada orang bisa baca kitabnya nggak sakalin, kok bisa baca gitu. Kok bisa baca, apa ininya? Oh ternyata itu ada ilmu alatnya, ada nahwu shorof namanya. Maka dulu belajar. Ya ternyata jadi banyak juga, walaupun belajar lama nggak bisa terus gitu ya. Akhirnya kemudian ya udah diulang-ulang aja. Jadi sekarang ini supaya mengenalnya itu, supaya bisa mencintainya. Jadi saya hampir kalau membaca, biasanya Sabtu Minggu, kalau dulu tiap pagi itu membaca per kata, kemudian terjemahan, bahwa terjemahannya juga tafsir yang ada terjemahan yang dari Depak itu, atau dari Arab Saudi itu. Jadi supaya mengenal tuh. Jadi tabat, binasalah, kebinasaan, yadani, dua tangan, terus gitu. Per kata gitu ya, terjemahan per kata. Terus sampai sekarang. Ya karena sering diulang-ulang, kata ada orang Arab, itu atikraru tu'allimul himar ya. Jadi mengulang-ulang itu ngajarin keledai, yang kan saya tidak sebodoh keledai ya gitu, artinya kalau diulang-ulang ada yang nyantel gitu. Ya lama-kelamaan ya mulai paham, dan subhanallah tadi begitu indah, masya Allah ya, begitu indahnya Al-Quran, begitu dalamnya maknanya dan seterusnya. Walaupun sampai sekarang saya bukan penghafal Al-Quran ya, jadi jeblok hafal. Kalau di tes hafalannya wah kalang kabut saya. Juz amma pun belang bentong yang hanya beberapa surat saja gitu ya.
Apalagi kalau suruh 30 juz ya. Ya, karena tadi kesadaran munculnya setelah usianya ya 40 tahun ke atas gitu. Jadi dulunya bukan yang konsen, karena hafalan itu harus anak-anak biar kuat. Kalau sudah tua ini aduh susah sekali. Tapi kalau toh pun tidak hafal, minimal kita mempelajari, memahami. Mudah-mudahan kita kumpul di sini walaupun dengan terbatasan ya, karena pakai Zoom. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai tadi pencinta Al-Quran yang mempelajari Al-Quran. Itu aja sebenarnya kita harapan kita gitu. Yang memotivasi gitu. Dan insya Allah saya berusaha untuk istiqomah ya, selama masih sehat ya, masih banyak kesempatan. Amin. Boleh nanya sedikit lagi, Ustaz? Banyak juga boleh. Masih jam berapa ini sekarang? Masih ada waktu. Dari setengah 10. Silakan. Ini saat kembali ke surat An-Nasr tadi, itu yang ayat terakhir itu Ustaz, wastaghfir. Itu kan ada hu-nya ya Ustaz ya, karena dia diberhentikan kan biasanya dibacanya wastaghfir. Nah itu karena saya sih khususnya ya menghafal tidak berbasiskan makna seperti pelajaran kita tuh, jadi kadang-kadang tuh hanya itu hu-nya itu seperti tidak terbaca. Malah saya baru-baru ngeh, oh ini tuh harus ada hu-nya di belakang. Jadi hanya itu harus kelihatan sedikit. Nah, sejak itu saya suka dengar ustadz gitu di kalau sholat jamaah gitu ya. Banyak juga ustadz-ustadz gitu yang menurut saya sih nggak terbaca hu-nya itu Ustaz, ha-nya itu nggak, jadi berhenti di ro aja gitu. Nah, maksud saya itu mempengaruhi makna nggak Ustaz? Mempengaruhi dong, karena kalau dihilangkan hu-nya berarti nggak ada objeknya. Wastaghfir artinya minta ampunlah engkau. Kepada siapa? Iya betul. Padanya hu, maunya hu itu pengganti dari robbaka. Jadi wastaghfir anta robbaka. Maka mohon ampunlah engkau kepada Tuhanmu, kan gitu ya? Iya. Robbaka itu diganti dengan hu. Jadi kalau dibaca berarti wastaghfir. Jadi hanya itu agak ada karena itu dimatikan kan, ada 2 sukun. Rohnya pakai sukun, haknya karena berhenti, karena wakof. Dan di atasnya sebenarnya ada kof dan la ya. Biasanya kof dan la itu wakof la aula. Jadi kof dan lam artinya wakof aula, lebih utama berhenti. Jadi paham nggak yang itu wakof itu? Iya. Jadi kalau kof dan lam itu artinya wakof aula. Wakof lebih utama, berhenti lebih utama. Ya, lebih utama. Kalau la artinya tidak berhenti. Sebaik. Tapi ada nomor ayat. Kalau la-nya di atas nomor ayat itu jadi la-nya berbeda dengan la yang ada di tengah-tengah ayat. Jadi karena sebut itu kan jadi pakai nomor ya, nomor ayat. Yeah. Itu idza jaa nasrullahi wal fath. Itu pakai la tapi la-nya tidak seperti la yang ada di tengah-tengah ayat. Jadi boleh kita berhenti fath, boleh. Jadi wal fath haknya harus terdengar. Wal fath. Jadi haknya hak ya. Yang wal fath jadi haknya hak. Hu itu. Tadi wastaghfir itu suara haknya. Jadi ha dan ha bedanya kalau ha itu keluar, kalau ha ke dalam. Iya. Kan ha itu di sini di tenggorokan ya. Wastaghfir. Gitu ya. Kalau fat wal fath. Jadi ada yang keluar fat. Jadi jangan cari wal fat. Nah kalau wal fat berarti hilang haknya. Kan ada juga yang baca idza jaa nasrullahi wal fath. Gak ada haknya. Nah itu berarti kalimatnya kurang, kata itu kurang, jadi tidak ada artinya. Karena kalau fat saja, wal fat alif lamnya kan alif lam menunjukkan ma'rifat. Jadi cuma 2 kata, fat, 2 huruf ya, fat. Artinya apa? Kita nggak tahu. Padahal maksudnya fatun, karena pakai alif lam jadi al fathu. Karena disukunkan, jadi wal fath haknya harus kebunyi ke bawah. Wal fath.
Wara'aitan nasaruna fi dinillahi afwaja. Kenapa tidak afwajan? Karena ini cara membaca. Kalau mad iwad panjang karena pengganti mad iwad ya. Mad iwad. Terus belajar tajwid lagi. Mad iwad itu maka yang fathah berubah menjadi fathatain berubah menjadi fathah. Karena dibuang satu sakalnya. Kalau domatain juga jadi doma, kasrotain jadi kasroh saja. Itu karena terutama untuk fathatain biasanya mad iwad kan fathatain tuh. Maka dirubah menjadi bukan afwajan. Kecuali kalau mau disambung. Kalau disambung maka disambung dengan sesudahnya. Contoh ini bidinillahi afwajang. Nah, itu jadi ikhfa. Kenapa? Karena di depannya huruf fa. Fa itu salah satu huruf ikhfa. Jadi domat fathatainnya jadi didengungkan karena di depannya ada huruf fa. Tapi kalau diberhentikan di situ afwaja, jangan dibaca tanwin, jangan dibaca fathatain. Itu cara membacanya. Jadi itu wastaghfir harus terdengar hu-nya. Tapi dalam bentuk sukun, ha pakai sukun gitu ya. Jadi ha diberhentikan. Wastaghfir innahu kana. Jadi memang membaca dari tajwid, makhraj, nahu, sorof itu memang harus satu kesatuan. Iya, betul. Pahami gitu. Karena kalau saya suka ulang-ulang kan, kalau salah makhraj nanti salah makna. Misalnya innallaha harusnya kan alimun hakimun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Coba kalau alimnya diganti dengan hamzah dengan alif. Ali. Innallaha alimun hakimun. Sesungguhnya Allah Maha pedih, lagi Maha bijaksana. Masa Allah Maha pedih sih? Alimun itu kalau inna adzaballahi alimun. Sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Nah, benar itu alimun pakai alif. Nah, alimun bukan alimun. Jangan kebalik. Nah, kalian pengen fasih jadi inna adzaballahi alimun. Sesungguhnya siksaan Allah itu Maha mengetahui. Iya betul. Jadi begitu. Jadi ini semua kan banyak yang tidak menyadarinya. Jadi tidak cukup hanya bisa baca atau hafal, tapi harus paham juga tadi tajwidnya, makhrajnya, kemudian nahwunya, sorofnya gitu ya. Dan kita sedikit-sedikit ya, karena tidak mungkin juga sempurna kalau sudah belajar sudah tua gitu. Jangan mungkin juga. Jadi jangan khawatir karena saya di mana kan saya sudah berusaha belajar baca, dan kata Rasulullah man qara'al Qur'ana wa yastada alaihi falahu ajrani. Siapa membaca Al-Qur'an masih tersendat-sendat maknanya juga bisa belum paham semua, masih ada salah-salahnya dan seterusnya kan. Maka kata Rasulullah falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Pahala membaca dan pahala belajarnya. Jadi niatkan gitu aja kalau membaca ini karena kita sadar kita belum memahami secara keseluruhan, maka kita setelah atau sebelum baca kita sudah meyakini nih kita sedang belajar sambil belajar. Ya, sambil belajar. Jadi termasuk ya sekarang kalau salah-salah ya namanya sedang belajar. Jadi jangan sampai gini ada penceramah. Kalau jangan membacakan kalau salah-salah karena nanti dosa. Kalau kayak gitu mah ya nggak akan bisa. Karena yang bicara juga dulunya nggak bisa. Dulunya kan belajar juga dia. Dulunya kan tersendat-sendat juga. Dulunya salah-salah juga. Tapi karena dia sering terus belajar duluan, maka dia sekarang fasih, bagus, gitu, paham. Ya jangan ngomongnya ke yang belum bisa, jangan baca. Kalau salah nanti berdosa. Ya tidak akan ada yang baca kalau gitu. Dulu para sahabat juga tidak langsung pinter-pinter, tidak pakai ilmu laduni katanya kan. Nggak ada ilmu laduni kemudian ini langsung ujuk-ujuk pinter juga bisa. Enggak, mereka juga belajar juga. Sama dengan kita. Cuman bedanya karena mereka orang Arab, cepat belajarnya. Karena belajar bahasanya tidak perlu lama-lama, karena sudah dari kecil bahasa Arab ngomongnya. Gitu kan. Nah kalau kita kan dari kecil nggak pakai bahasa Arab. Ya kan? Makanya jangan suka, ini ada penceramah gitu. Harus ngikuti, ada dasar dari Rasulullah. Harus ngikuti apa yang dikatakan Rasulullah. Harus ada dasar dari Rasulullah. Kalau tidak berarti fitnah. Nah kita ngomong bahasa Indonesia kan nggak ada contohnya dari Rasulullah. Ya kan? Apa kita nggak boleh nih bid'ah nih ngomong bahasa Indonesia? Enggak lah. Karena kita orang Indonesia ngomongnya, bahkan kalau orang Jawa yang ngomongnya Jawa, sampai ke sini pun ya kalau ngomong ketemu sama orang Jawa lagi nggak pakai bahasa Indonesia tuh, sama-sama Jawa. Sehingga untungnya kalau saya Jawa Sunda.
Jadi Jawa yang ngapa-ngapa kayak kue ngerti lah bahasa Jawa gitu kan. Bahasa Sunda apalagi, karena saya orang lama dengan Sunda, ibu saya berbahasa Sunda. Jadi gitu. Tapi kalau misalnya beda bahasa tuh, waduh, susah. Jadi kalau bahasa Arab biar pasti para sahabat udah cepat belajarnya karena orang bahasa Arab. Nah kita ini lama harus belajar dulu. Nah dari belajar ini pusing-pusing dulu gitu ya. Yang pusingnya dapat pahala insya Allah. Apalagi sambil nahan ngantuk ini. Karena saya lihat ini udah mulai udah ngantuk sehingga disuruh selesai. Kayaknya sih. Pada teler-teler bisa kerja apalagi ya. Mudah-mudahan ini ada yang chatting apa? Oke. Jazakallah Ustaz. Baik ya. Ini Ustaz Jody ini support. Karena tahu nih udah ngantuk dia. Capek keliling terus. Mas Jody, Mas Tendi itu ya. Ada Kang Cucu. Ngopi. Udah Daniel kan. Pokoknya nggak ngerti dengerin aja Ustaz Daniel ya. Insya Allah. Berkahnya dari tadi. Al-Quran itu memberi syafaat. Ya, itu ada hadisnya gitu. Jadi ada syafaat. Jadi Allah itu Al-Quran itu memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, orang yang sebenarnya bukan yang baca, yang tala itu yang mempelajari. Bukan yang membaca sekadar. Kalau membaca saja qiraah yang qiraah ya. Tapi kalau tala artinya mempelajari. Nah, kita sedang pelajari Al-Quran. Akan memberikan syafaat. Al-Quran yang sedang kita pelajari akan memberikan syafaat di yaumil akhir. Bahkan tadi kedalaman bahasa Al-Quran itu zaman Rasulullah dulu itu menjadi salah satu, kalau sekarang disebut proper test ya. Jadi kompetensi. Jadi kompetensi untuk jadi pemimpin, untuk jenderal, untuk panglima perang itu Al-Quran, hafalan Quran, pemahaman terhadap Al-Quran. Ternyata suatu saat ketika memberangkatkan tentara, yang paling banyak hafalannya itu yang paling muda umurnya. Jadi karena kata Rasulullah, ma'anta bil Quran. Jadi apa yang kau malaka bil Quran, apa yang kau punyai dari Al-Quran? Tuh satu-satu. Pas yang paling muda, ya kata dia jawab, ini suratul Baqarah. Ini hada wa suratul Baqarah. Jadi aku menghafal, memahami surat ini, dan surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah kan paling panjang tuh. Yang lain nggak ada yang hafal Al-Baqarah. Kata Rasulullah, idhab wa anta amiruhum. Pergi engkau yang jadi pemimpin, jadi panglimanya. Paling muda. Jadi makanya ya kalau kita misalnya terus ada anak-anak ya seumur anak kita dan dia lebih menguasai Al-Quran, kita harus ngalah, nggak usah jadi imam, biar aja jadi anak muda itu. Karena jadi tadi kompetensinya berarti kita walaupun kita sudah makan asam garam lebih banyak dari anak kecil itu, tapi pemahaman terhadap Al-Qurannya kalau dia lebih dari kita harus legowo menyerahkan ke dia. Karena kata Rasul, ya umul kaumu aqra'uhum. Satu kaum itu dipimpin, diimami oleh yang paling banyak memahami, yang paling banyak memahami Al-Quran. Paling banyak memahami yaitu yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus hafalannya, dan paling paham terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dia yang suruh jadi imamnya. Jangan memaksakan diri mentang-mentang ini, saya ini sih penghuni pertama di komplek perumahan ini, saya paling senior. Sehingga para pendatang ini walaupun bagus ini, tapi dia tidak paham tentang seluk-beluk komplek itu. Padahal nggak ada hubungannya tuh sholat dengan komplek itu, dengan berdirinya komplek itu nggak ada hubungannya. Atau karena saya sebagai RW di sini tidak bisa diganti sebagai imam, nggak ada hubungannya RW sama ini. Karena hubungan sholat itu, imam sholat itu dari pemahaman terhadap Al-Qur'annya. Itu hadisnya gitu kan, ya umul qaum aqra'uhum. Nah, cuman kalau kita jadi bertamu ke suatu daerah, jangan sok pinter. Kenapa? Karena salah satu adab atau etika, kita harus menghormati tuan rumah. Jadi makanya Rasulullah mencela tuh, ada seorang yang kemudian mengambil alih imam dari imam yang mukim di situ, kecuali diizinkan oleh imam bersangkutan. Jadi jangan mentang-mentang ustaz begitu imamnya satu daerah masjid tahu-tahu ke depan. Padahal dia nggak tahu di situ itu bisa jadi misalnya dia tidak kunut padahal setelah sholat subuh misalnya. Padahal di belakangnya jamaahnya kunut semua. Nanti repot nanti. Bisa jadi ketika dia sujud kemudian subhanallah bingung padahal dia merasa tidak salah kan.
Karena dia tidak nanya dulu, ya tadi dipersilakan imam di situ. Jangan merasa kita lebih pandai. Atau sebaliknya, di situ jamaahnya nggak pernah kunut sholat subuh, dia ngimami sholat kunut, nggak ada yang ikut, berbahaya. Mending kalau masih berdiri doang. Tapi kalau pada sujud semua, masa imamnya lagi kunut, makmumnya pada sujud, kan lucu gitu kan. Nah itu makanya etika itu penting, adab itu penting, harus menghargai gitu. Itu contoh-contohnya, jadi diajarkan semua oleh Rasulullah. Jadi itu karena tadi saya sudah katakan dan udah Daniel sudah menguap itu artinya jiwanya sudah beronta-ronta mau keluar dari raga, ya. Jadi raganya mau istirahat, kemudian jiwanya mau terbang entah kemana, maka biasakan berdoa sebelum tidur itu Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Ya. Jadi jangan menyebut namamu ya Allah, aku telah hidup, dan menyebut namamu ya Allah, aku akan mati. Amu itu artinya aku akan mati. Jadi selamat mati, menikmati mati, dan insya Allah mudah-mudahan besok dikembalikan, dihidupkan kembali. Jangan lupa kalau dihidupkan kembali oleh Allah, baca doanya segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kembali kami sesudah kami mati, dan kembali kepadamulah kami akan kembali. Jadi kita sudah siap-siapkan mati, sebenarnya sudah biasa kalau biasa membaca doa ini. Artinya persiapan mati itu sudah terbiasa, dan merasakan kematian juga sudah biasa, karena kematian itu adalah jiwanya keluar. Ya, dan ya, biasanya tidak sakit ya, malah kayaknya kapan nih Ustaz Samsudin selesainya nih? Ini udah meronta-ronta tuh jiwanya keluar. Cuman yang membedakan mati yang benar itu, yang sebenarnya mati itu kalau nyawanya dicabut dari raga, itu namanya sakaratul maut, itu yang sakitnya tidak ada taraknya, ya. Jadi cabutnya nyawa dari raga. Kalau keluar jiwa dari raga biasa, ya. Karena nyawanya masih ada. Buktinya apa? Dengkurnya itu, ya. Berarti masih nafas dia. Berarti jiwanya masih nyawanya masih ada. Belum dicabut oleh Israilnya. Tapi jiwanya keluar dari raga, ya. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan berjumpa lagi. Ya. Jangan ya. Atau jangan bosan, diulang-ulang ya. Jadi saya share itu sampai diulang-ulang untuk mengingat-ingat lagi. Ya, kita sudah ada bahan yang kemarin sudah disempat-sempatkan aja di waktu senggangnya ya. Dan insya Allah kalau sungguh-sungguh menjada wajada. Kita belajar pasti dapat, pasti Allah kasih gitu. Amin, amin, amin. Kita akhiri dengan sama berdoa, mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan menerima ibadah kita semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Wa alina ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina wasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih teman-teman. Jazakallah khairan. Iya.